Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmadi Yuniar dari kelas TI 1A. Di video kali ini, saya akan membahas modul ke-9 tentang perulangan for. Saya akan membahas beberapa program C++ yang telah saya buat. Untuk programnya, tampilannya akan seperti ini, di mana struktur program antara lain 1. Header file, 2. Deklarasi variabel, 3. For 2 tingkat untuk segitiga atas. Di dalam for kedua terdapat if-else. Yang keempat, for 2 tingkat untuk segitiga bawah. Dalam for kedua terdapat if-else. Lalu, program yang lainnya seperti ini. Jadi, mari kita bahas programnya. Untuk program yang pertama, membuat segitiga. Deklarasi inputnya menggunakan IOStream dan Conio. Kemudian using namespace std, lalu int main. Di sini terdapat variabel i, j, dan n dengan tipe data integer. Kemudian cout masukkan jumlah, lalu sin n. Kemudian cout bintang dan n-line. Untuk for terluar, i sama dengan 1. Kemudian i yang terakhir adalah 6, karena i kurang dari sama dengan 6 dan i++ atau i increment. Kemudian selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua, di mana untuk for terluar adalah j sama dengan 1, kemudian j yang terluar j kurang dari sama dengan i, dan j++ atau j increment. Jika for yang kedua bernilai true, maka akan dikerjakan perintah if jika j sama dengan 1, maka cout-nya a, else if j sama dengan 2, cout-nya b, else if j sama dengan 3, cout-nya c, else if j sama dengan 4, cout-nya d, else if j sama dengan 5, cout-nya e, dan else if j sama dengan 6, cout-nya v. Maksud saya f. Kemudian cout bintang. Kemudian cout n-line. Jika for yang kedua bernilai false, maka akan kembali ke for yang pertama. Untuk segitiga bawah, untuk for terluar i dimulai dari 5, di mana i lebih besar dari sama dengan 1 dan i decrement. Kemudian selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua. Yang for kedua untuk for terluar adalah j dimulai dari 1, di mana j kurang dari sama dengan i, dan j++ atau j increment. Jika for yang kedua bernilai true, maka dia akan mengerjakan di mana if j sama dengan 1, maka cout-nya a, else if j sama dengan 2, cout-nya b, kemudian else if j sama dengan 3, cout-nya c, else if j sama dengan 4, cout-nya d, else if j sama dengan 5, cout-nya e, else if j sama dengan 6, cout-nya f. Kemudian cout bintang dan cout n-line. Lalu kita running programnya. Masukkan jumlah 5,
Nah, ini output dari program segitiganya. Program kedua yaitu deklarasi include iostream dan include conio. Kemudian using namespace std, lalu int main. Di sini ada variabel i, c, dan n dengan tipe data integer. Cout masukkan jumlah, sin n. Untuk for terluar adalah i dimulai dari 4. Kemudian i terakhir adalah 0. I decrement. Selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua. Untuk for terluarnya, c dimulai dari 1, di mana c kurang dari sama dengan i, dan c increment. Jika for yang kedua bernilai true, maka dia akan mengecekkan if c sama dengan 1 cout simbol pangkat, else if c sama dengan 2 cout tagar, else if c sama dengan 3 cout simbol pangkat, else if c sama dengan 4 cout tagar, kemudian cout bintang, dan cout inline. Jika for yang kedua bernilai true, maksud saya jika for yang kedua bernilai false, maka akan kembali ke for yang pertama. Untuk for yang ini, for terluarnya adalah i dimulai dari 0. Kemudian i terakhir adalah 4 karena i kurang dari sama dengan 4. Kemudian i++ atau i increment. Selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua, di mana for terluar adalah c dimulai dari 1, kemudian c kurang dari sama dengan i, dan c++ atau c increment. Jika for yang kedua bernilai true, maka dia akan mengecekkan if c sama dengan 1 cout-nya simbol pangkat, else if c sama dengan 2 cout-nya tagar, else if c sama dengan 3 cout-nya simbol pangkat, else if c sama dengan 4 cout-nya tagar, kemudian cout bintang, dan cout inline. Lalu kita coba running programnya. Ini adalah bentuk output dari program yang kedua, sesuai dengan yang di modul. Program yang ketiga, yaitu membuat matriks persegi dengan deklarasi include iostream dan include conio using namespace std, lalu int main dengan variabel i, c, dan n dengan tipe data integer. Kemudian cout matriks persegi dengan lebar sin n. Kemudian cout min sebagai garis. Lalu for. Untuk for terluar adalah i dimulai dari 1, kemudian i terakhir adalah n. Kemudian i++ atau increment. Selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua. For yang kedua adalah for terluar adalah
C dimulai dari 1, kemudian C kurang dari sama dengan N, kemudian C increment. Jika for yang kedua bernilai true, maka dia akan mengerjakan cout bintang spasi dan cout inline, kemudian catch. Kemudian catch, lalu kita compile dan running. Kita masukkan lebarnya 10, ketikkan 10, maka outputnya seperti ini, sesuai dengan yang di modul. Program yang keempat, membuat matriks segitiga jenis yang pertama dengan deklarasi include-nya IOStream dan include conio using namespace std, kemudian int main. Di sini ada variabel a, b, c, dan n dengan tipe data integer. Kemudian cout matriks segitiga jenis 1 dengan lebar sin n. Cout simbol min untuk garis. Untuk for-nya, untuk for terluar adalah A dimulai dari 4 dengan A terakhir adalah 1. Lalu A decrement. Selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua dengan for terluar adalah B dimulai dari 4, di mana B lebih besar dari sama dengan A, dan kemudian B decrement. Jika for yang kedua bernilai true, maka akan dikerjakan cout spasi. Kemudian cout yang ketiga, for, di mana for terluarnya adalah C dimulai dari 5 minus A, kemudian C kurang dari sama dengan 4, lalu C plus plus atau increment. Jika for yang ketiga ini bernilai true, maka dia akan mengerjakan cout C dan dengan spasi, lalu cout inline. Jika for yang kedua dan ketiga bernilai false, maka akan kembali ke for yang pertama. Kemudian catch. Setelah itu kita coba running. Di sini kita lebarnya menginginkan 5, ketik 5, maka akan tampil output seperti berikut. Kemudian program yang terakhir atau yang kelima, membuat program matriks segitiga jenis kedua dengan deklarasi include IOStream dan include conio, lalu using namespace std, int main. Terdapat variabel a, b, dan n dengan tipe data integer. Kemudian cout matriks segitiga jenis 2 dengan lebar sin n. Kemudian cout simbol minus untuk membuat garis dan inline. Untuk for terluar adalah A dimulai dari 1, kemudian A
kurang dari N, dan A++ atau increment. Selama for yang pertama bernilai true, maka dia akan mengecek for yang kedua, di mana for kedua ini, for terluarnya adalah B dimulai dari 1, di mana B kurang dari sama dengan A, dan B++ atau incrementnya. Jika for yang kedua ini bernilai true, maka dia akan mengecekkan cout 2 dengan spasi, dan cout inline. Tapi jika for yang kedua ini bernilai false, maka dia akan kembali for yang pertama, ke for yang pertama. Kemudian catch, lalu kita coba running programnya. Tampilannya seperti itu. Matriks segitiga jenis kedua dengan lebar, kita ketikkan 7, maka akan muncul output seperti berikut. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata atau salah pemahaman, saya mohon maaf, karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.